Haleluya, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabarnya siang hari ini saudara? Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini diberkati Tuhan. Amin saudara. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya, berapa banyak jemaat Tuhan di tempat ini yang percaya Dia Allah yang mengasihi kita. Boleh lambaikan tanganmu saudara. Haleluya. Haleluya. Kita siapkan hati kita, kita mau menyembah memuji Tuhan. Sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semua karena kemurahan-Mu, semua karena karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Satu tujuan kami datang ke tempat ini Tuhan. Kami menunaikan pujian penyembahan kami, syukur kami kepadamu Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang layak ditinggikan di tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Mari engkau yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Boleh sekalian berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama katakan dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, Kau ampuniku Tuhan, ampuniku atas dosa. Katakan ku bersyukur, kepadamu, oh Yesusku. Mari kau yang bersyukur angkat tanganmu katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, Kau ampuni kami Tuhan, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Katakan Engkau ku sembah Tuhan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Mari angkat tanganmu katakan, Engkau ku sembah Tuhan, mulia seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, Kau pulihkan kami dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat tanganmu. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Kami percaya, kami percaya. Mari kau yang percaya buka kedua tanganmu. Sama-sama katakan, Engkau kami sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia, pulihkanku
Haleluya. Haleluya. Lebih meriah lagi buat Allah kita. Haleluya, kami bersyukur Tuhan atas karya atas hidup kami. Sebab itu kami bersuka cita bersorak demi namamu. Dan mau bersuka cita dan bersorak bersama dengan saya, katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat, saudara. Haleluya, mari semua Tuhan bersama-sama bertepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Yang percaya sama-sama katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Lambaikan tanganmu saudara. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Boleh lambaikan kedua tanganmu sama-sama. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Katakan maukah kau terlepas dari dosa, darahnya. Katakan darahnya berkuasa. Amin. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Sekali lagi katakan, maukah kau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Amin. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Semua Tuhan lambaikan tanganmu semua. Ada kuasa dalam darahnya. Amin. Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi sama-sama katakan, tidakkah kau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa. Katakan, ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Sekali lagi katakan, maukah kau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah. Boleh kedua tanganmu angkat sama-sama. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Katakan ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Angkat kedua tanganmu tinggi semua. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Biar jemaat Tuhan saja katakan, maukah kau terlepas. Jemaat Tuhan, darahnya. Boleh katakan kiri kananmu saudara, katakan ingat. Sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan, maukah kau Haleluya, katakan kiri kananmu sekali lagi. Ingat jiwamu sangat. Amin. Mari yang bersuka cita boleh lambaikan tangan buat Allah kita semua. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sama-sama kalian. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya. Berapa banyak jemaat Tuhan yang percaya ada kuasa dalam darah Yesus? Boleh lambaikan tanganmu saudara. Boleh katakan haleluya. Yang percaya boleh sama-sama katakan ada kuasa dalam darahnya semua. Ada kuasa jemaat Tuhan. Dengan iman saudara katakan ada darah. Sekali lagi jemaat Tuhan, boleh angkat tinggi tanganmu semua katakan ada kuasa. Ada kuasa
Dengan iman saudara katakan, ada kuasa. Hey. Darah domba Allah, kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Saudara-saudara yang terbaik buat kita yang dahsyat, haleluya. Haleluya. Yang percaya bersuka cita boleh lambaikan tangan bersama-sama katakan, oleh darah anak domba. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, oleh kesaksian kita, haleluya. Iblis kuasanya oleh, haleluya. Mari sekali lagi katakan, oleh darah anak domba Allah, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Boleh semuanya jempolnya begini semua katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Yang percaya katakan, oleh darah anak domba. Amin Tuhan. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya, oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Saudara-saudara yang terbaik buat anak kita yang dahsyat, haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Saat ini kita akan memberikan persembahan melalui kantong persembahan. Mari saudara siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan di siang hari ini. Sebelum kita memberikan korban syukur kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan buat karya-Mu, buat kemurahan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih. Saat ini kami diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik Tuhan, apa yang ada pada kami. Biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan di siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hari ini adalah Jumat Agung. Kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, di mana kematiannya menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Karena upah dosa adalah maut, tetapi keselamatan dari Kristus membuat kita yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Ibadah perayaan Paskah memperingati kematian Kristus akan dilaksanakan hari Minggu 9 April 2023. Ibadah dilaksanakan 4 kali. Ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 10 pagi, ibadah ketiga pukul 5 sore, dan ibadah next gen service pukul 7 malam. Ibadah perayaan Paskah Anak Battle Kids akan dilaksanakan hari Jumat 7 April 2023 pukul 4 sore bertempat di gedung gereja dengan tema Love Like Jesus. Selamat merayakan Jumat Agung. Betapa besar kasih Tuhan Yesus kepada kita. Dan selamat menyongsong Paskah. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saudara, saya yakin dan percaya kita adalah kepunyaan Tuhan yang berharga. Kita kepunyaan Tuhan yang paling berharga buat Tuhan. Amin. Sebab kita telah lunas dibayar oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Mari kita siapkan hati kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kita mau lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat
Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Katakan, kau layakanku, kau layakanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Engkau yang dilayakan Tuhan, mari kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari angkat tinggi kedua tanganmu, buka hatimu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Dengan imanmu katakan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh
kencang katakan. Oleh kuasa darahmu. Mari buka tanganmu. Dengan senang hatimu katakan. Sebab kekudusanmu Tuhan, itulah yang melingkupi setiap kami umatmu Tuhan. Sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Pengorbananmu melayakkan kami Tuhan. Yesus. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Oleh kuasa darahmu, lagi katakan, oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darahmu. Katakan ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa. Lagi dengan imanmu katakan. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darahmu. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari naikkan sembah ucapan syukur kita. Naikkan mazmur kita buat Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak kita sembah. Hanya Tuhan yang layak kita tinggikan. Mari bebaskan rohmu untuk menyembah Tuhan yang hari ini. Kami mau menikmati lagi Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Yesus. Kami nikmati hadirat-Mu. Kami nikmati kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Kami
kami. Terima kasih Kami percaya akan kuasa-Mu. Kau bekerja di tempat yang terjual. siapa bakar-bakar. Kami percaya Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Hanya Kau yang layak. Mari tetap naikkan mazmur-Mu buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami. Kami bukan orang yang layak Tuhan, tapi Engkau membuat kami layak Tuhan. Engkau membuat kami berharga. Dengan apa kami mau balas kebaikan-Mu? Kami mau balas pengorbanan-Mu Tuhan, selain kami mau memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Jesus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur. Mari jemaat Tuhan buka tanganmu, katakan Yesus, apa arti hidupku ya Tuhan. bila Kau tak beri Sebab pengorbanan-Mu Tuhan nyawa-Mu lebih dari apapun Tuhan. terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu, Yesus. Apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu Katakan yang terbaik. yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari angkat tinggi kedua tanganmu, katakan Yesus, Kaulah arti hidupku yang telah memberikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu, Yesus. Kaulah arti hidupku yang telah memberikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih. lagi
karuniamu. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Solat-solat bagi Tuhan kita. Apalah arti hidup kami Tuhan tanpa Tuhan. Ya, Kami adalah orang-orang yang sudah berdosa. Kami tidak layak di hadapan hadirat-Mu. Apalah arti hidup kami Tuhan. Karena tidak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup kami. Kami sebagai manusia sangat terbatas. Tetapi Engkau yang tidak terbatas itu telah melayakkan kami. Kami boleh kembali di dalam rumah Tuhan untuk memperingati akan hari kematian-Mu, hari pengorbanan-Mu Tuhan. Kami sungguh menyadari Tuhan dengan kekuatan dan kemampuan kami tidak akan mungkin bisa menjadi orang baik. Apalagi kami boleh menerima akan keselamatan. Tidak mungkin Tuhan. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, kasih karunia-Mu, oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib, maka kami boleh dilayakkan. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kembali Tuhan melayakkan kami. Untuk kami dapat datang di hadapan hadirat-Mu untuk memuliakan, menyembah Tuhan. Dengan segala keberadaan kami ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami dilayakkan. Sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu ini Tuhan, agar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan dengan akal budi hamba. Jangan oleh karena kemampuan dan hikmat manusia. Tetapi biarlah Roh Kudus akan menuntun apa yang harus hamba sampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk dengar firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan kita pada hari ini, sebagaimana pada tadi pagi saya sudah menyampaikan bahwa tema khotbah pada hari ini yaitu makna pengorbanan Yesus. Makna pengorbanan Yesus. Saudara-saudara, mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. 2 Korintus 5 ayat 21, demikian firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari kita memperingati akan pengorbanan Yesus, tentang penebusan Yesus atau kematian Yesus, atau juga yang biasa dikenal dengan Jumat Agung. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah suatu peringatan yang sangat berarti bagi umat Kristen di seluruh dunia. Saudara-saudara, kenapa demikian? Apalagi orang-orang umat Katolik atau Kristen Ortodoks, itu mereka sangat mensakralkan akan peringatan hari pengorbanan Yesus atau Jumat Agung. Karena saudara-saudara, hari ini peringatan tentang kita merayakan puncak dari karya Allah yang agung kepada manusia yang berdosa. Apa yang dilakukan oleh Yesus pada kurang lebih 2000-an tahun yang lalu, maka itu adalah puncak karya Allah yang agung untuk kita manusia yang berdosa. Apa gunanya? Ada yang mengatakan, apa gunanya Yesus lahir tetapi dia tidak sampai mati di kayu salib? Apalah artinya manusia? Saudara, tetapi karena dia mau taat sampai mati di kayu salib, itulah karya agung, pengorbanan, penebusan
Yesus kepada umat manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun saudara, kita ini harus mengakui bahwa masih begitu banyak orang-orang di dunia ini termasuk orang Kristen yang belum atau tidak memahami tentang karya penebusan Allah. Yang tidak mengerti, tidak memahami kenapa ya Yesus harus mati. Sehingga ada banyak kalau kita buka medsos, ya, penghinaan kepada Tuhan Yesus yang katanya adalah Allah. Kalau Yesus itu Allah, kan seharusnya dia bisa saja berfirman, engkau diampuni dosamu, engkau diselamatkan. Bisa kan, kenapa mau harus mati? Kalau dia Allah, masa bisa Allah mati? Itu kan saudara. Kan ada banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kalau Yesus itu adalah Allah, kenapa dia harus mati? Allah tidak mungkin mati. Iya betul, Allah tidak mungkin mati. Nah saudara-saudara, logika saya yang sederhana sebagai manusia. Anak balita tidak akan mungkin bisa memahami apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dia hanya tahu meminta, dia hanya tahu menangis kalau tidak diikuti maunya. Tetapi dia tidak bisa memahami apa yang dilakukan oleh orang tuanya, oleh mama atau papanya. Ketika dia mau mengambil sesuatu, kemudian tangannya tidak boleh. Dia akan menangis, mungkin dia akan berguling-guling. Karena dia tidak bisa memahami kenapa itu dilarang. Hanya orang tuanya yang tahu itu berbahaya. Kalau dia ambil pisau atau dia ambil silet atau dia masukkan jarinya di stop kontak. Hanya orang tua yang tahu. Kita ini manusia adalah ciptaan. Makhluk ciptaan. Dari satu pribadi yang luar biasa, pencipta alam semesta. Pencipta bumi dan segala isinya termasuk manusia. Karena itu ada banyak hal yang kita tidak bisa pahami kenapa Allah harus melakukan seperti itu. Karena itu saudara, di dalam perjanjian lama Yeremia pernah diperintahkan Tuhan untuk pergi ke tukang periuk. Tukang membuat bejana, ya. Supaya apa? Supaya Yeremia bisa belajar dari apa yang dilakukan tukang periuk itu terhadap tanah liat. Itulah sebabnya dalam Yeremia 18 ayat 6, firman Tuhan berkata bahwa seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Allah mau menyampaikan kepada kita, kita ini seperti tanah liat karena kita memang dibuat dari debu. Kita ini adalah tanah liat di tangan penjunan, di tangan pembuat pencipta. Itulah sebabnya manusia dikatakan handmade-nya Allah, buatan tangan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa menjadi makhluk hidup. Karena setelah Tuhan menciptakan seperti seorang tukang periuk menciptakan sesuatu pada tanah liat itu. Maka setelah kita jadi, kemudian Allah menghembuskan nafas hidup melalui hidung. Itu diceritakan dalam Alkitab. Ketika nafas hidup Allah masuk ke dalam tubuh yang diciptakan itu, maka manusia menjadi makhluk hidup. Saudara-saudara, nanti ada roh, nafas Allah yang masuk dalam tubuh manusia. Maka barulah manusia dikatakan makhluk hidup. Binatang tidak punya roh. Saya selalu ulang-ulang, itu yang membedakan manusia dengan binatang. Binatang tidak punya roh. Manusia punya roh yang akan selalu terkonek dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak bisa lari kemanapun kita berada. Di sana tetap ada Allah karena roh kita terkonek. Ada bagian dari tubuh Allah yang masuk ke dalam tubuh manusia.
Itulah sebabnya manusia begitu berharga di mata Allah. Dalam Alkitab dikatakan engkau berharga dan mulia di mataku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita semua dalam peringatan hari pengorbanan atau penebusan Yesus? Yang pertama, dosa telah merubah jati diri manusia ketika manusia memberontak kepada Allah. Dosa telah merubah jati diri manusia ketika manusia memberontak kepada Allah. Kita ingat kembali waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Datanglah si penggoda ular. Dia itu adalah iblis. Kemudian menggoda. Dengan memutarbalikkan firman Tuhan. Sehingga Hawa terpancing. Itulah sebabnya apa yang tidak seharusnya mereka lakukan. Tetapi mereka lakukan. Mereka melanggar firman Allah. Mereka tidak taat kepada firman Allah. Itulah yang dinyatakan manusia memberontak terhadap Allah. Sebab dia telah tidak taat kepada Allah, kepada firman Allah. Saudara-saudara, karena ketidaktaatan itulah, maka akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Saudara, dosa itu adalah pemberontakan kepada Allah. Dan merusak jati diri manusia. Apa itu jati diri? Jati diri adalah segala hal tentang diri manusia. Segala hal yang ada tentang diri kita. Itu berarti jati diri berbicara soal sifat, soal karakter, soal watak manusia, soal kepribadian manusia. Rusak sudah. Jati diri manusia sudah rusak sama sekali. Pertanyaannya, seperti apa sih jati diri manusia pada waktu Allah menciptakan manusia? Jati diri manusia sebagaimana disampaikan oleh Allah. Kejadian 1 ayat 26a saja ya. Bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa artinya? Manusia itu adalah refleksi dari orang yang punya gambar itu. Siapa yang punya gambar itu? Itulah Allah. Manusia adalah refleksi dari orang yang punya gambar itu, yaitu Allah. Jadi kita merefleksikan gambar Allah. Manusia merefleksikan gambar Allah. Kemudian manusia adalah refleksi keilahian Allah yang kekal. Karena itu saudara-saudara, karena Allah itu kekal, manusia itu sebenarnya akan abadi. Manusia itu akan hidup kekal ya, terus-terus. Tetapi saudara-saudara, manusia ketika memberontak itu hilang. Karena itu firman Allah berkata, karena engkau debu, maka engkau kembali kepada debu. Karena manusia memberontak, manusia sudah jatuh dalam dosa. Sebenarnya kalau tidak, kita itu abadi. Karena kita merefleksikan keilahian Allah yang kekal itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jati diri manusia itu sudah rusak total. Sehingga manusia itu yang tadinya memiliki natur gambar Allah. Natur gambar Allah. Tetapi akhirnya natur itu berubah menjadi natur orang berdosa. Saudara-saudara, natur orang berdosa. Saudara, natur orang berdosa artinya bahwa manusia sudah tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Roma pasal 3 ayat 12. Firman Tuhan berkata semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak.
Semua orang telah menyeleweng. Dosa telah membuat kita menyeleweng dari tujuan Allah. Itulah sebabnya dosa dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani ditulis harmatia. Harmatia itu berarti kita melenceng dari tujuan. Seperti anak panah yang dibidik, kemudian dia tidak tepat pada sasaran dan dia melenceng. Itulah dosa. Sesuatu yang melenceng dari tujuan Allah itulah dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya dosa merubah natur manusia yang harusnya merefleksikan gambar Allah. Tetapi manusia berubah merefleksikan gambar si bapak pembohong. Dan itu fatal, saudara. Itu fatal. Bukan lagi manusia merefleksikan gambar Allah, tetapi gambar si bapak pembohong, yaitu iblis. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata juga dalam Roma 3 ayat 23. Bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang penuh dengan kemuliaan Allah akibat memberontak, akibat dosa. Kemuliaan Allah itu hilang. Diganti dengan kemuliaan iblis. Itulah sebabnya saudara. Karena manusia sudah rusak. Maka dosa itu akan menjalar kemana-mana. Roma 5 ayat 12. Karena semua orang, Roma 5 ayat 12. Cepat sedikit ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Cuma satu orang. Tetapi turunannya anak cucu cicit cicit ya. Sampai kita saat ini. Dosa sudah menjalar. Dan kita lihat dosa merusak semua manusia. Bukan hanya manusia tetapi dosa merusak bumi ini. Apa yang dilakukan manusia cenderung hal-hal yang jahat. Kejahatan bertambah di dunia ini. Akibat dosa. Fatal bukan? Kejatuhan satu manusia. Merusak semua manusia. Jiwanya rusak. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran manusia rusak. Perasaan manusia itu, emosi manusia rusak. Itulah sebabnya seringkali manusia tidak terkendali emosinya. Ya termasuk saya juga sih. Ya. Seringkali kalau marah ya kita harus akui karena kita manusia. Karena dosa itu sudah menjalar. Dan kehendak kita untuk berbuat baik. Yang keinginan kita untuk berbuat baik, tetapi yang jahat kita duluan bikin. Sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Apa yang baik yang ku kehendaki, tetapi sebelum aku melakukan itu yang jahat lebih dulu aku buat. Saudara pernah kan merasakan, saya ini mulai sekarang saya tidak mau emosi. Saya tidak mau lagi melakukan hal itu. Saya tidak mau minum-minum, saya tidak mau merokok. Saudara sudah tekad, tetapi lakukan lagi. Saya sudah tidak mau berzina, lakukan lagi. Kecenderungan manusia yang berdosa itu akan melakukan hal-hal yang mencerminkan keinginan dari bapak pembohong. Saudara, manusia menjadi sombong, manusia menjadi angkuh. Keinginannya untuk keinginan daging, pemuasan daging, keinginan mata. Karena di firman Tuhan dikatakan semua yang ada di dalam dunia ini keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. 3 itu saja. Dan itulah yang sedang menyebar terus menerus semakin hari semakin jahat. Karena iblis bekerja luar biasa karena dia tahu waktunya sudah dekat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Natur kita
yang merefleksikan gambar Allah, tetapi berubah menjadi manusia yang berdosa, natur yang berdosa. Sehingga kita hilang kemuliaan Allah dan tidak akan mungkin manusia bisa selamat. Karena firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Maut bukan hanya bahwa kita binasa di neraka, manusia binasa di neraka. Tetapi maut itu menggambarkan juga penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya saya mengilustrasikan tadi. Natur manusia sudah berubah menjadi natur manusia berdosa. Sehingga apapun yang dilakukan oleh manusia, itu semuanya tidak bisa berkenan kepada Allah. Di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6 dikatakan kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Saudara mau lakukan amal kebaikan apapun juga, engkau tetap orang berdosa. Dan amal saudara, perbuatan baik saudara tidak akan berkenan di hadapan Allah. Karena ibarat sapu yang kotor, kemudian kita mau sapu lantai yang bersih malah jadi kotor. Seperti itulah saudara-saudara. Bukan hanya manusia yang rusak, bumi ini pun rusak. Itulah sebabnya ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Kejadian 3 ayat 17, Allah berkata terkutuklah tanah. Tanah itu berbicara bumi. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Itulah sebabnya kita harus bekerja keras, saudara. Kita tidak boleh malas. Kita harus bekerja. Karena memang itu sudah takdir. Manusia yang sudah jatuh di dalam dosa seperti itu. Kita harus bekerja, bukan enak-enak. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya saya mengibaratkan seperti binatang. Ada di sini yang suka piara anjing. Ada suka ya. Saya melihat di medsos dan kenyataannya anjing itu sudah seperti keluarga. Dikasih mandi tiap hari, dikasih parfum. Ada yang saya lihat kalau anjing itu banyak bulunya, tertutup matanya, dia gunting poni. Dia kasih pergi di salon, kasih pakai baju, kasih pakai pampers. Bahkan ada monyet dikasih pampers. Nah monyet biar bagaimana? So dia berlompat, habis dikasih mandi dia berlompat kiri kanan. Begitu juga anjing, dikasih tidur di tempat tidur yang bagus. Kemudian dikasih tidur dengan anak-anaknya, dicium-cium. Tetapi saudara-saudara, apakah natur binatang seperti itu kita masukkan dalam kartu keluarga? Karena kita mau uruskan KTP dia? Adakah orang yang piara anjing di sini yang sayang anjing? Kemudian dia pergi ke kelurahan mau urus supaya dimasukkan kartu keluarga untuk buat KTP? Untuk urus BPJS? Adakah? Kalau saudara lakukan itu, saudara pergi ke pemerintahan, ya ke lurah, ke kecamatan, dorang bilang begini, oh memang ini orang sebegini. Karena natur anjing itu bukan natur manusia, naturnya binatang. Dan dia tidak pantas untuk dimasukkan dalam kartu keluarga, walaupun kita anggap dia sudah keluarga. Seperti itulah kira-kira manusia ya, ibarat seperti itu. Di hadapan Tuhan kita sudah tidak layak saudara. Karena dosa kan pemberontakan manusia pertama. Sehingga dosa sudah merasuk seluruh umat manusia. Yang kedua, dosa manusia tidak menghilangkan sifat Allah yang adalah kasih. Sekalipun manusia sudah jatuh di dalam dosa, sudah rusak. Tetapi ingat, dosa tidak menghilangkan sifat Allah yang adalah kasih. Karena Allah adalah kasih. Saudara-saudara,
Karena itu ketika Yesus berhadapan dengan pemimpin agama Yahudi yaitu Nikodemus, ada banyak hal yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi ada satu yang disampaikan yang mungkin kita sudah hafal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Syaratnya hanya percaya. Percaya kepada Yesus tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, orang yang percaya itu berarti orang yang sadar bahwa dia adalah orang berdosa yang perlu mendapatkan belas kasihan Allah supaya dia boleh menerima keselamatan. Itu orang percaya. Dia sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa dan sudah tidak layak lagi. Itulah sebabnya dia percaya kepada Yesus. Percaya pada pengorbanannya, bahwa dengan pengorbanan Yesus dosaku ditebus. Itu maksudnya, percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu dalam Lukas pasal 5 ayat 31 sampai 32. Ini kata-kata Yesus. Lalu jawab Yesus kepada mereka, kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Yesus datang bukan karena orang benar, bukan karena untuk memanggil orang yang merasa benar. Tetapi Yesus datang ke dunia adalah untuk memanggil orang berdosa. Itulah sebabnya saya katakan tadi bagian kedua, dosa manusia tidak menghilangkan sifat Allah yang adalah kasih. Saudara-saudara, Yesus datang ke dunia bukan cari orang yang merasa benar. Sebab orang yang merasa benar biasanya sulit untuk bertobat. Dia merasa semua dia lebih baik dari orang lain. Sama seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Peristiwa ini saudara, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berada di rumah seorang Lewi. Ya, Lewi itu adalah pemungut cukai. Lewi membuat perjamuan kasih. Dan dia undang Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Mereka makan bersama-sama. Di situ ada banyak orang-orang pemungut cukai dan orang berdosa. Kemudian ini orang-orang Farisi dan ahli Taurat sewot dengan kata-kata sinis. Mereka itu ya, mereka berkata ya, orang Farisi dan ahli Taurat itu berkata kepada murid-murid Yesus. Mereka berkata, kenapa makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Mereka katakan begitu. Itu sebabnya Yesus berkata, aku datang bukan memanggil orang benar tetapi orang berdosa. Selama kita merasa bahwa kita ini adalah orang berdosa, tetapi kita mau bertobat dengan kita percaya, maka sebesar apapun dosa kita, Dia akan ampuni. Tetapi selama kita merasa kita orang benar, kita orang suci, karena kita sudah masuk gereja, kita sudah memberikan sesuatu pengorbanan yang besar untuk Tuhan, dan kemudian kita merasa kita ini adalah orang yang paling layak dari orang-orang yang seperti begitu. Saudara, itu berarti kita belum menyadari bahwa kita adalah orang berdosa yang sudah ditebus oleh Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya Yesus banyak mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Karena mereka adalah orang-orang munafik yang hanya dari luar saja kelihatan baik. Kelihatan rohani tetapi hatinya jahat, pikirannya jahat. Saudara-saudara, itulah sebenarnya natur kita. Seringkali kita ya sebagai manusia kelihatan dari luar baik tetapi pikiran kotor. Tapi kita menyimpan kepahitan. Kita tidak bisa mengampuni orang. Itulah natur kita sebenarnya sebagai orang berdosa. Karena itu Yesus perlu datang untuk menebus manusia.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi bahwa dosa sebesar apapun, dosa senajis apapun, dosa seberat apapun ketika kita percaya kepada Yesus. Bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hanya dia yang bisa menyelamatkan kita. Hanya dia yang bisa menghapus dosa kita. Maka kita akan menerima pengampunan. Itulah anugerah, saudara. Setiap kali kita merasa, aduh saya sudah salah, saya sudah berdosa, kita datang kepada Tuhan. Dia mengampuni. Seperti itulah yang dilakukan Yesus. Karena itu saudara-saudara di dalam Roma pasal 5 ayat 8. Di situ firman Tuhan katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudara, ketika kita masih berdosa, kita tidak harus menunggu bahwa kita harus jadi orang baik dulu. Oleh sebab itu saudara, ada banyak orang yang tidak mau dibaptis karena dia mau kasih bersih dulu dia punya hidup. Aduh saya ini masih merokok, saya ini masih minum-minum. Saya belum mampu, jadi tunggu dulu, saya tidak mau dibaptis. Salah saudara. Sampai mati saudara tidak akan bisa jadi orang benar. Engkau tetap jadi orang berdosa, tidak mungkin. Saudara harus menyerahkan diri dulu. Terima Yesus dan kemudian menerima baptisan air. Nanti Roh Kudus kasih karunia yang akan menuntun saudara. Begitu. Karena kita tidak bisa membuat diri kita baik. Tetapi kasih karunia Allah, kasih Allah, kemurahan Tuhan akan terus memimpin kita semakin hari semakin disempurnakan, semakin hari semakin disempurnakan. Saya pun bukan orang sempurna. Saya juga seringkali melakukan hal-hal yang tidak benar, tapi sadar Tuhan ampuni. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan menyucikan asal kita percaya dan beriman kepada Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa manusia tidak menghilangkan sifat Allah yang adalah kasih. Karena apa? Kasih itu harus dibuktikan. Kasih bukan hanya sekadar kata-kata. Kalau seorang suami yang mengatakan aku mengasihi istri, aku mengasihimu, tetapi di luar dia bermain. Ada orang yang dia lebih kasihi. Apakah itu kasih? Tidak. Kasih itu harus dibuktikan. Bagaimana kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha kasih kalau Dia tidak membuktikan kasih itu. Itulah sebabnya Dia harus datang menjadi manusia. Dan kemudian Dia menebus manusia. Dia korbankan dirinya. Sebagai bukti bahwa akulah Allah tetapi aku mengasihi kamu. Dia bisa berkorban. Itu adalah pembuktian yang luar biasa. Hal yang ketiga saudara. Karena dosalah Allah telah melakukan sebuah karya agung. Yang tidak bisa dilakukan dan juga dipahami oleh manusia. Saudara. Karena dosa. Dosa saudara dan dosa saya, dosa manusia. Maka Allah telah melakukan sebuah tindakan yang kita tidak bisa pahami. Karena memang kita manusia tidak pernah ada yang bisa melakukan itu. Itu luar biasa dan itulah yang dikatakan kasih karunia. Kasih karunia hanya Allah yang bisa menyatakan itu, memberikan itu kepada manusia. Karena dosa pemberontakan kita telah merusak jati diri manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mendapatkan rema dari seorang hamba Tuhan. Dia seorang romo dari ortodoks. Dia katakan, kerusakan manusia yang parah. Kerusakan jati diri manusia yang sangat parah itu yang sudah tidak bisa diperbaiki. Maka yang bisa memperbaikinya, yang bisa memulihkan jati diri manusia adalah pribadi yang sudah menjadikan manusia itu.
Siapakah dia? Coba kita baca. Tentu saudara juga sudah tahu. Tapi mari kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, kemudian ayat 10. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 10. Ia, firman itu telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Siapakah dia? Firman yang menjadi manusia, dia adalah Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Saudara-saudara, jadi untuk memulihkan dan memperbaiki jati diri manusia yang rusak, harus pribadi yang sudah menjadikan manusia itu. Yang telah menjadikan segala sesuatu, itu adalah firman yang menjadi manusia. Saudara-saudara, itu sebabnya dalam 2 Korintus 5 ayat 21 tadi, saudara ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia harus dijadikan dosa. Sebagai manusia dia harus dijadikan dosa karena dia adalah manusia. Tetapi dia tidak berbuat dosa karena keilahian. Ada keilahian Allah. Karena memang dia adalah Allah. 100% manusia. Tetapi 100% juga dia adalah Allah. Saudara-saudara, itulah sebabnya. Filipi 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 firman Tuhan mengatakan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, dia kosongkan dirinya. Betul-betul dia sebagai manusia. Sebab dia harus menanggung dosa manusia. Saudara-saudara, pantaslah saudara. Ada banyak orang yang berkata juga, kenapa pada waktu disalib dia berteriak, Tuhan, Tuhan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Katanya dia Allah. Saudara, harus kita pahami. Karena dalam Markus 15 ayat 34. Memang dikatakan waktu Yesus disalib jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, oh Eloi lama sabatani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena saat itu dia dijadikan dosa. Untuk menanggung dosa seluruh umat manusia. Baik yang sebelum dia. Kemudian pada saat itu dan juga manusia yang akan datang. Betapa beratnya tanggungan Yesus menanggung dosa manusia. Dia adalah Allah yang kudus. Dia pencipta alam semesta. Dia Allah yang suci, Allah yang agung. Tetapi kemudian dia dijadikan dosa. Betapa menderitanya dia. Saudara bisa bayangkan pada waktu dia disiksa. Ya, dia dicemeti dengan ujungnya itu ada seperti besi. Rusak badannya. Di dalam Yesaya mengatakan bahwa rupanya itu sudah tidak dikenal lagi. Dia terjatuh dengan salib yang menindis dia dari belakang. Hancur mukanya. Saudara-saudara bisa bayangkan. Tetapi dia tidak pernah berteriak. Nanti ketika dia dijadikan dosa. Dosa manusia dia ditanggungnya. Baru dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena pada saat itu dia sepertinya menjadi tidak layak sebagai Allah. Saudara-saudara, dia telah mengosongkan dirinya. Saudara bayangkan. Pengorbanan Yesus yang luar biasa. Dan itulah kasih karunia. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa kita balas. Kasih karunia yang sudah dikerjakan oleh Allah. Tidak mungkin kita bisa kembalikan itu. Sekalipun kita memiliki isi dunia tidak akan mungkin.
kita bisa membalasnya. Itulah sebabnya Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Cuma-cuma. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada di antara kita yang memegahkan diri. Oh, saya ini orang yang suci, sudah suci. Saya ini orang yang benar. Oh, mentang-mentang saya pendeta. Kemudian saya ini menganggap bahwa saya ini itu luar biasa. Saudara, kita diselamatkan itu cuma-cuma. Bukan dengan perbuatan baik kita. Keselamatan, kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan itu gratis, tetapi bukan barang murahan. Biasanya kalau gratis ya, dapat bonus itu murahan ya saudara, dapat mangkok, dapat piring itu barang murahan. Tetapi gratis yang diberikan Allah karena memang kita tidak mungkin membayarnya. Kita tidak bisa bayar saudara dengan apapun juga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara, karena dosa Allah melakukan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Saudara, sehingga saya mengibaratkan, ini ibarat saudara ya, jangan salah paham. Bagaikan binatang ya, yang tadi saya sudah ceritakan ya, yang kita kasihi, tetapi kita karena kita sayang betul. Kemudian kita masukkan di kartu keluarga. Kita uruskan dia KTP. Ya, supaya dia bisa dapat BPJS, dia bisa dapat SIM, ya. Ibarat itu. Kenapa saya memberikan contoh seperti itu? Karena memang tidak mungkin, manusia sudah tidak mungkin untuk diselamatkan. Karena natur manusia sudah berubah. Dari natur gambar Allah menjadi natur manusia berdosa. Dan Allah tidak mungkin bisa menerima manusia yang berdosa. Tetapi apa yang dilakukan Allah itu luar biasa. Ibarat seperti yang saya katakan tadi. Binatang yang bisa jadi dianggap keluarga, kemudian kita buatkan, kita dikasih KTP, kita uruskan semua. Ibarat itu saudara, karena tidak ada contoh lain. Karena itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tidak mungkin juga bisa diterima dengan hal yang seperti itu. Tetapi Allah telah melakukan untuk saudara dan juga untuk saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu saudara, Efesus 2 ayat 10. Nah saudara, mungkin saya baca saja dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dia berkata demikian. Keselamatan kita adalah hasil karya Allah sendiri. Kita yang bersatu dengan Kristus Yesus secara rohani diciptakan kembali menjadi manusia baru, ciptaan baru. Dengan begitu kita dimampukan untuk melakukan hal-hal baik yang sudah Allah rencanakan sejak semula untuk kita lakukan. Jadi kita mendapatkan kasih karunia supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan Allah memampukan itu melalui kasih karunia-Nya. Itulah sebabnya coba saudara renungkan. Mungkin banyak masalah yang sedang saudara hadapi. Sama pun seperti saya. Ada banyak masalah tetapi kita tetap bertahan. Kita tetap ada saat ini. Untuk datang beribadah. Itu adalah kasih karunia Allah yang memampukan kita. Benarlah apa yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Ya, Rasul Paulus berdoa. Tuhan, lalukanlah ya duri dalam dagingku. Karena itu merupakan sebuah penderitaan di dalam pelayanannya. Dia disesah. Dia masuk keluar penjara. Dia berdoa katanya sudah 3 kali. Tetapi Tuhan hanya menjawab, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Sebab di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kita bisa bertahan sampai saat ini. Oleh karena kita telah mendapatkan kasih karunia. Kalau kita tidak mendapatkan itu. Kalau kita tidak dapat kasih karunia. Belum tentu kita bisa bertahan seperti ini. Itulah sebabnya saudara-saudara. Bersyukurlah.
dengan kasih karunia kita sudah percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Mari kita bertanya pada diri sendiri. Apa yang harus aku lakukan Tuhan untuk Engkau? 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Apa yang ada pada kita, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dimanapun kita berada, muliakanlah Allah. Tampilkanlah gambar Allah. Apa yang kita miliki, gunakanlah itu untuk memuliakan Allah. Karena kita tidak bisa membalas akan kasih karunia Allah. Terlalu dalam, terlalu luas, terlalu tinggi kasihnya. Kita tidak bisa membalas. Itulah sebabnya yang kita bisa balas, kita hanya selalu memuji, bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan. Kita harus melalui begitu banyak masalah, tantangan hidup. Tetapi Tuhan berikan kesempatan untuk kita dapat memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita masih dapat menikmati apa yang kita kerjakan. Janganlah kita kikir dengan Tuhan. Janganlah kita merasa bahwa itu semua adalah karena aku, karena kemampuanku. Tidak, saudara. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kamu sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita menyanyi satu pujian. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Dan ku hargai Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dalam peringatan akan kematian dan pengorbanan-Mu Yesus. Kami semakin mengerti dan semakin mengenal siapa Allah yang kami sembah. Allah yang berlimpah dengan kasih karunia. Tidak ada yang dapat kami lakukan untuk bisa menyelamatkan diri kami. Untuk bisa membuat diri kami menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kecuali kami percaya kepada Engkau dan menerima pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau di antara sekian miliar orang di dunia, kami bisa terpilih untuk mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih kami tidak akan pernah luntur sampai akhir hidup kami. Kami tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan. Amin, amin. Saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan ampuni kami, kuduskan kami. Ya, Terima kasih Tuhan, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu.
Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita. Roti ini adalah tubuh Kristus yang sudah hancur oleh karena dosa kita. Dia lakukan itu oleh karena dia sungguh mengasihi kita semua. Amin. Dengarlah akan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat cawan yang ada di tangan kananmu. Anggur dalam cawan ini adalah darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita. Darah yang suci, darah yang tidak berdosa. Tetapi dia rela mencurahkan itu. Dan dengan darahnya segala kejahatan kita disucikan. Segala dosa kita diampuni. Terima kasih Tuhan. Dengarlah akan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan Tuhan? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari saudara buka mulut saudara. Mari kita angkat penyembahan kepada Tuhan. Mari saudara kita belajar untuk menyembah Tuhan. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Dalam malam terima kasih Yesus, terima kasih Roh. Haleluya, haleluya. Mari sembah, angkat suara. Puji kami besarkan Engkau. Menaikkan ucapan syukur kami. Kami berterima kasih buat pengorbanan Tuhan. Kami bersyukur bahwa dosa-dosa kami yang begitu besar Engkau sudah tebus. Sehingga kami setiap saat boleh datang dengan keberanian hati kami untuk memohon ampun kepada Tuhan. Kami mau percaya Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu merenungkan akan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah kami semua tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Terima kasih, amin. Sehingga sampai akhir hidup kami adalah orang yang setia. Amin. Amin. Kami tidak terpengaruh dengan apapun juga. Karena kami yakin bahwa kasih karunia yang Tuhan karuniakan bagi kami akan memampukan kami. Yes, amin. Untuk kami selalu keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari Yes, pemenang. amin. Tuhan terima kasih. Mari saudara angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini, besok dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang. Selamat kita menyongsong Paskah. Tuhan Yesus memberkati.